Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat malam kepada yang terhormat Dr. Nizam, serta para dokter dan teman sejawat yang telah hadir pada malam hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Tuhan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ardila yang akan memandu jalannya diskusi kita kali ini dengan yang terhormat Dr. Nizamuddin Ubaidillah, SPJP FIHA dengan tema Chest Pain, Cardiac or Not. Baik, berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Setidaknya 15 dari 1.000 orang di Indonesia menderita penyakit jantung. Oleh karena itu, tidak heran bila kita sering mendapatkan pasien datang dengan keluhan chest pain. Mungkin bila kita mendapatkan pasien dengan keluhan utama chest pain, kita udah panik duluan nih, dan malah mungkin ikutan chest pain ya kitanya. Tapi pada diskusi kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana sih cara membedakan apabila pasien datang dengan keluhan chest pain yang memang berasal dari jantung atau bukan. Kita akan belajar lebih lanjut gimana sih anamnesis yang baik dan tepat untuk tahu apakah chest pain ini berasal dari cardiac or not. Karena sebagaimana kita tahu dari anamnesis 80% kita seharusnya dapat menegakkan diagnosis. Terutama dalam diagnosis ACS bila memang benar chest pain dari jantung, kita harus bisa mendiagnosis dalam waktu 10 menit. Padahal ini sebuah tantangan ya untuk menganamnesis pasien dengan keluhan nyeri dada. Baik, beruntungnya pada malam hari ini kita dapat mengupas tuntas masalah ini dengan ahlinya, yaitu Dr. Nizamuddin Ubaidillah SPJP FIHA. Mungkin Dr. Nizam bisa bergabung dengan saya, Dok. Oke, ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Dok. Bagaimana, Dok, kabarnya? Sehat ya, Dok? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan dan dilindungi dalam setiap tugasnya ya, Dok. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman, telah hadir bersama kita Dr. Nizamuddin Ubaidillah SPJP FIHA. Terima kasih, Dok, telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita pada malam hari ini. Saya personally sangat mengidolakan beliau nih, teman-teman. Soalnya memang luar biasa sekali bila kita lihat nanti dari CV-nya. Baik, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan CV-nya. Izin, Dokter, untuk membacakan CV-nya. Ya, silakan. Baik, Dr. Nizamuddin Ubaidillah lahir di Surabaya tahun 1980, 12 Oktober. Beliau menempuh pendidikan kedokteran pada School of Medicine Wijaya Kusuma University Surabaya, Indonesia. Lalu pada tahun 2014 sampai 2018, beliau residen in Cardiology, Cardiology Department Medical Faculty of Brawijaya University, Saiful Anwar General Hospital. Lalu kalau kita lihat dari experience-nya ini teman-teman, hebat sekali ini dokter. Jadi Dokter Nizam adalah seorang dokter tentara yang kalau kita lihat dari experience-nya sudah melanglang buana kemana-mana ya dok. Kita lihat di sini ada dari sudah ke Kalimantan, Sulawesi, NTB, Sulawesi, dan bahkan di sini kita lihat di 2011 sampai 2012 dokter mengikuti dokter in 521st Infantry Combat Battalion SRI PNG Task Border Security. Lalu pada tahun 2012 sampai 2014 sebagai Commander of Health Section in Brawijaya 5th Main Regiment, lalu tahun 2014 sampai 2018 seorang cardiology resident in Saiful Anwar General Hospital Malang, dan tahun 2018 sampai sekarang adalah Head of Cardiology Outpatient Clinic at Dustira Army Hospital Cimahi, Bandung. Untuk papersnya di sini juga sangat banyak sekali. Terakhir, beliau menulis How to Distinguish SVT with Aberrancy NVT, a Jeopardy for General Practitioner. Lalu di sini dokter mendapatkan penghargaan dari military honors-nya ada Satya Lencana Kemanusiaan, Satya Lencana Wiradharma, Satya Lencana Dwijasista, Satya Lencana Kesetiaan 8, dan untuk organisasinya di sini juga sangat banyak sekali. Salah satunya dokter adalah anggota dari European Association of Percutaneous Cardiovascular Intervention. Oke, baik. Mungkin tadi dari sekilas dari CV-nya juga sangat luar biasa yang
untuk Dokter Nizam. Jadi kita juga ini udah nggak sabar nih untuk mendapatkan materi dari beliau. Nanti mungkin di akhir sesi akan diadakan sesi tanya jawab yang nanti akan saya paparkan. Mungkin untuk teman-teman bisa apabila ada yang punya pertanyaan menaruh pertanyaannya di kolom komentar untuk di Zoom, atau mungkin yang dari teman-teman dari YouTube juga bisa menaruh pertanyaan. Nanti akan saya bacakan 6 pertanyaan untuk dipaparkan. Lalu di akhir sesi akan ditutup dengan sesi foto bersama. Baik, untuk mempersingkat waktu, izin Dok, untuk waktu dan tempat saya persilahkan Dok. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya coba untuk start share screen dulu ya. Dari moderator untuk screen. Oh, sudah ya. Oke. Sudah Dok, siap. Terima kasih atas waktunya. Jadi ini adalah sekedar sharing. Jadi kita sering menghadapi masalah tentang chest pain. Apakah benar itu adalah kardiak atau bukan? Karena itu merupakan tantangan. Karena kenapa? Karena chest pain sendiri untuk penegakan diagnosa terhadap kardiak harus secara cepat. Kalau tidak cepat, kita tahu bahwa kondisi seperti chest pain akibat akut coronary syndrome atau sindrom koroner akut itu memang harus terlaksana cepat. Karena angka kematian cukup tinggi dan biasanya kalau dia terjadi pada kondisi-kondisi di luar fasilitas kesehatan kualitasnya sangat tinggi sekali. Oke, ya saya akan bagi ini menjadi definisi statistik, deskripsi, tips dan triknya bagaimana, kemudian pitfall dan differential diagnosisnya apa. Apa sih definisinya dari chest pain? Yaitu setiap nyeri atau rasa tidak nyaman yang timbul di dalam, di sekitar, dan berasal dari toraks. Itulah chest pain. Jadi dia tidak hanya kardiak saja, dia bisa meliputi semuanya itu. Sehingga ada pengklasifikasian yang menjadi kardiak dengan non-kardiak. Kemudian diklasifikasikan lagi apakah dia life threatening, mengancam nyawa, atau tidak mengancam nyawa. Ini penting sekali karena begitu ada orang chest pain, pola pikir ini harus ditegakkan dahulu. Betul enggak ini kardiak? Atau memang ekstra kardiak? Betul tidak dia life threatening atau dia tidak mengancam nyawa? Kenapa ini penting? Karena yang non kardiak pun ada yang life threatening. Contoh seperti pneumothorax. Dia memang non kardiak tetapi life threatening. Kalau kardiak yang non life threatening apakah ada? Ada. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi secara umum gambarannya secara anatomis seperti ini. Jadi yang namanya chest pain itu mulai dari kostokondritis, inflamasi di otot dan di iga, atau pneumonia juga bisa menyebabkan chest pain, atau heart attack atau angina itu sendiri, atau terjadinya kolesistitis yang seakan-akan dia akan punya manifestasi chest pain, atau dia yang sering ya, kadang-kadang kita bersinggungan, itu GERD, gastroesophageal reflux disease. Nah ini sering sekali yang akhirnya suka membuat perdebatan saat di IGD. Ini benarkah GERD? Atau ini benar tidak memang ada arah ke arah cardiac pain-nya. Apa sih secara statistik faktanya? Bahwa chest pain itu berefek pada 20-40% pada populasi umum. Dan lebih dari 8 miliar, dan lebih dari 8 juta pasien itu pasti akan mengunjungi IGD tiap tahun ini di Amerika Serikat. Dan penyebab kedua terbanyak setelah nyeri perut adalah chest pain itu sendiri. Dari kardiaknya ada 20% kardiak chest pain. Jadi tadi sekitar kira-kira lebih 8 juta, dia nomor 2, kemudian dari 20%-nya memang ada cardiac chest pain dengan 5,5% itu life threatening condition. Jadi kondisi yang mengancam nyawa. Oleh sebab itu, pengenalan terhadap cardiac chest pain ataupun non cardiac chest pain menjadi sangat krusial. Nah, ini adalah salah satu saya dapatkan dari jurnal di JAMA Internal Medicine bahwa penyebab kematian tersering
pada secara global pada pria dan wanita di tahun 2016. Manakah penyebab tersering? Rupanya ischemic heart disease paling atas. Nomor 1. Paling atas, paling tinggi adalah penyakit jantung iskemik. Tidak ada yang lain. Nah, coba kita geser lagi. Kalau dari World Bank bagaimana? Bahwa tetap bahwa yang dinamakan penyakit ischemic heart disease pada negara yang low income memang sedikit, tetapi begitu lower and middle income, bahkan sampai dengan high income, ischemic heart disease menempati posisi kedua setelah non-communicable disease yang lain. Jadi artinya bahwa ischemic heart disease betul-betul kita harus mengerti bahwa ini manifestasinya sering. Nah, ini dari buku favorit kalau di internal yang kita sebut dengan dari buku Harrison, bahwa rupanya chest wall syndrome ya ataupun ischemic heart disease itu kalau digabung jadi satu ya, dengan berbagai macam. Jadi ini adalah gambar di mana chest pain itu punya berbagai macam manifestasi. Rupanya ischemic heart disease tetap menempati posisi nomor 2 lagi, 31%. Gastrointestinal tetap nomor 1, tetapi yang kedua chest wall syndrome ini nomor 3 di 28%. Perikarditis yang kadang-kadang suka kelewatan itu rupanya menempati 4%. Jadi ini chest pain yang paling sering apa saja yang berusaha diklasifikasikan menurut penyakitnya. Nah, apa fakta yang harus kita ketahui? Yaitu 129,8 juta orang Amerika akan datang ke IGD tiap tahun. Nah, datang dan kedua adalah chest pain, yang ketiga adalah fever. Ini membuktikan lagi bahwa chest pain dengan gejala-gejala yang lain itu tetap nomor 2. Jadi tidak bisa tidak kita harus mengetahui ke arah mana sebenarnya chest pain ini. Kemudian penelitian yang lain lagi, ada non-kardiak chest pain yang ditemukan pada IGD ya, itu berapa persen sih? Nah ini ada sekitar 55% yang kardiak chest pain ya. Kalau chest pain-nya yang kardiak menempati posisi 45%. Dari hal tersebut, rupanya angina itu menempati posisi kalau di akut maka 8%, unstable 9%, yang stable angina itu 6%. Jadi setengah dari cardiac pain itu rupanya memang angina walaupun ada penyebab lain. Nah, bagaimana dengan populasi yang muda? Jangan pernah tidak dihiraukan bahwa rupanya pada populasi yang muda terjadi juga bahwa chest wall ya artinya bukan gejala kardiak. Jadi ketika pada usia muda jangan pernah berpikir bahwa itu adalah cardiac chest pain. Sangat jauh sekali. Ini penelitian ini membuktikan bahwa chest wall artinya mungkin dia kostokondritis, mungkin dia terjadi neurosis dan sebagainya, itu harus dipikirkan dahulu. Kenapa? Karena kardiak di sini warnanya ungu itu sangat kecil sekali dibanding chest wall syndrome-nya. Oke, sekarang itu tadi ininya definisinya, deskripsinya bagaimana sih daripada chest pain itu sendiri? Dia biasanya timbul dengan wide spectrum, jadi spektrumnya sangat luas dari mulai sign, tanda, simptom dan gejala, karena dia mempunyai berbagai macam etiologi yang potensial. Mulai dari yang benigna, ringan, yang tidak menimbulkan apapun, sampai ke kondisi yang katastrofik. Katastrofik itu kondisi yang benar-benar emergency sekali. Nah, sehingga chest pain itu dapat dirasakan from your neck, dari leher sampai dengan ke upper abdomen, itulah chest pain. Tergantung dari rasanya, tergantung dari yang dirasakan. Mungkin dia bisa sharp, tajam, mungkin dia bisa dull, artinya tumpul, mungkin dia bisa burning, rasa terbakar, mungkin dia bisa etching, rasa seperti tertekan atau ditusuk, mungkin bisa stabbing, ini tusukan benda tajam, atau a tie crushing sensation, diperas rasanya.
Dan ini harus dimengerti bahwa sensasi-sensasi yang berbeda seperti ini mempunyai hasil yang akan berbeda pula. Nah, secara etiologi mudah-mudah saja bahwa ada kardiak dengan non-kardiak. Kardiak mudah kita akan definisikan apakah ya dia akan anginanya karena myocardial ischemia atau akan angina pectoris ataupun akan akut coronary syndrome. Sedangkan non-kardiak ini berbagai macam, mulai dari aortic stenosis, mulai dari aortic dissection, mulai dari perikarditis, mulai dari pulmonary embolism, mulai dari pulmonary hypertension, esophageal reflux, sampai dengan emotion atau psychiatric condition. Jadi itu bisa berbagai macam. Ini sedikit untuk membantu menjembatani bahwa kalau gejala yang bersifat kardiogenik, artinya terjadi karena kardiak, itu dia punya dua tipe. Yang pertama adalah tipe iskemik. Tipe iskemik ini adalah tipe yang kekurangan pasokan darah. Dan ini memang menjadi cikal atau dasar dari yang disebut dengan atherosclerotic disease atau penyakit jantung koroner mudahnya. Nah, penyebabnya dari chest pain seperti ini apa? Biasanya adalah infark miokard, coronary artery CAD, atau aortic stenosis. Tetapi aortic stenosis ini karena memang ya supply-nya memang menurun, atau coronary vasospasm karena memang pemudarannya spasme sendiri, atau hipertrofi kardiomyopati karena dia juga supply-nya juga berkurang. Sedangkan pada yang non-iskemik penyebabnya bisa perikarditis, diseksi aorta, aneurisma ataupun mitral valve prolapse. Nah, agak sedikit lebih advance. Oke. Nah, ini sekarang saya membagi kepada yang kira-kira yang mana yang life threatening. Benar, sehingga begitu kita life threatening maka emergency itu betul-betul harus, sense of emergency betul-betul harus dikedepankan. Yang pertama adalah acute coronary syndrome. Apapun itu, acute coronary syndrome pasti akan menyebabkan life threatening. Kemudian emboli paru atau pulmonary embolism juga life threatening, diseksi aorta juga life threatening, myocarditis ya juga life threatening, tension pneumothorax seperti tadi saya jelaskan di awal juga life threatening, tapi dia bukan kardiak ya. Acute chest syndrome life threatening, tapi ini juga bukan kardiak, biasa pada sickle cell disease ataupun perikarditis dan Burden syndrome, ini adalah esophagus perforata. Kalau yang tidak life threatening, reflux atau peptic ulcer. Kalau kita di paru, pneumonia atau pleurisy, atau kalau chest wall syndrome biasa musculoskeletal pain dan costochondritis ataupun thoracic radiculopathy. Kalau psikiatrik ya biasa ya ansietas kecemasan. Nah, bagaimanakah cara mengevaluasi dari chest pain itu sendiri? Pertama yang harus ditanyakan, benar nggak ini nanti potensial life threatening dan membutuhkan hospitalisasi segera dengan agresif treatment? Ini biasanya pada acute ischemic heart disease, ya, contohnya seperti acute coronary syndrome, emboli paru, pulmonary embolism, spontaneous pneumothorax ataupun diseksi aorta. Jika tidak, apakah dia karena kondisi kronis yang menyebabkan komplikasi serius, angina yang stabil, aortic stenosis maupun pulmonary hypertension? Jika tidak, apakah ini adalah kondisi akut yang membutuhkan terapi spesifik pada kondisi perikarditis, pada kondisi pneumonia, pada kondisi herpes zoster? Bila tidak, apakah rasa tidak nyaman ini karena kondisi penyakit kronis yang bisa diobati? Nah, ini sudah paling ringan di bawah, seperti reflux, spasme esophageal, PEP, dan lain-lain. Tips dan triknya tetap bahwa history atau anamnesa merupakan kunci dari semuanya. Tidak bisa tidak, tanpa anamnesa yang baik, maka tadi bagaimana melakukan diferensiasi daripada chest pain menjadi akan sulit.
tipe dari chest pain ini dari keluhan sedikit, akhirnya kita akan tertekan benda berat, pressure, tightness, ya, heaviness, burning. Nah, itu biasa adalah angina. Ini adalah sindrom koroner akut. Bila dia terasa seperti sharp, tajam, mungkin perikarditis. Bila terasa seperti rasa terbakar dan ditekan sedikit, mungkin dia penyakit daripada empedu, gallbladder disease. Kalau dia terasa seperti ada yang menyayat atau seperti rasa disobek, nah, itu tiring, nah, itu adalah diseksi aorta. Pressure, tightness, burning sama juga spasma esofageal, cuma beda lokasi sedikit. Kalau dia rasa seperti kram-kram, ya mungkin musculoskeletal disease. Kalau dia terasa seperti burning, mungkin dia esophageal peptic. Ya. Kalau dia pruritic pain, mungkin dia pneumonia dan lain-lain. Ya. Oke. Nah, history ini memegang peranan penting. Tidak bisa tidak. Tanpa history yang bagus, maka kita tidak bisa melakukan anamnesa ataupun dapat mendiagnosa, bahkan memberikan differential diagnosis pun tidak bisa. Intinya adalah a rapid and accurate history. Jadi adalah anamnesa yang akurat dan cepat merupakan langkah awal untuk diagnostiknya. Sehingga rasa nyeri harus dianalisa dengan cara menilai karakteristiknya atau ciri khasnya. Mulai dari lokasi dan radiasi, durasinya, kualitasnya, onsetnya mulai kapan, faktor yang mencetuskan dan menurunkan daripada chest pain-nya, kemudian dan gejala-gejala lain. Karakter dari chest pain harus betul-betul diketahui. Kenapa? Karena ini akan penting dalam melakukan diferensiasi terhadap penyebab, apakah dia kardia, apakah dia respiratory, ataukah dia muskuloskeletal, ataupun yang lainnya. Kemudian hubungan dengan problem medis yang serius seperti diabetes, Marfan, anemia, dan SLE harus betul-betul dipikirkan. Kenapa? Contoh seperti diabetes itu bisa menjadi salah satu prognostik atau menjadi suatu tanda bahwa pada pasien diabetes memang secara penelitian ilmiah itu sudah mempunyai faktor risiko yang cukup kuat pada kondisi penyakit jantung koroner, sehingga itu sudah bisa diingat. Kemudian beberapa gejala yang biasa menjadi penyerta, ya, termasuk sinkop ya, pingsan sedikit, walaupun dia kadang-kadang cuma 5 menit, enggak sampai 5 menit, itu kita bisa mengarah kepada infark miokard. Tapi ingat, tidak sinkop sendiri, tapi dia harus ada chest pain dengan sinkop karena disebut associated symptom, artinya gejala penyerta. Kemudian kalau dia nyeri saat inspirasi, berarti dia mungkin saja dia pneumotorak, mungkin juga dia perikarditis. Nah, kalau perikarditis kita sebut dengan pericardial friction rupture, beda lagi nanti. Atau kalau dia punya thoracic back pain, kita pertimbangkan, oh ini dia mungkin punya disfungsi spinal atau infark miokardial, itu bisa juga dari thoracic back pain, ya. Nanti akan saya ada gambar yang akan bisa menjelaskan itu. Nah, kemudian adalah usia daripada penderita. Ini penting. Kenapa? Chest pain pada anak-anak dan young adults itu sangat tidak mungkin berasal dari iskemia miokard. Sangat tidak mungkin, ya. Biasanya memang bisa timbul sih, ya, tetapi sangat-sangat tidak mungkin kalau penyebabnya seperti itu. Biasanya menjadi penyebab atas pada usia-usia seperti ini adalah karena gangguan pulmoner ataupun muskuloskeletal. Durasi daripada nyeri, ini kita bisa mendapat clue atau petunjuk tentang severitas daripada gangguan. Kalau dia long standing, mungkin dia tidak manifestasi life threatening, biasanya cenderung muskuloskeletal. Kalau dia similarly brief, kurang dari 5 detik, jarang juga disebabkan oleh yang serius disorder.
biasanya yang perlu diketahui adalah bila terjadi eksaserbasi dan relief berkurang saat istirahat maupun saat latihan. Dipicu oleh latihan dan berkurang saat istirahat, kemudian oleh emosi dan lain-lain, ini sangat penting. Kenapa? Berarti ada faktor pencetusnya. Oleh sebab itu, nitrogliserin akan mengurangi nyeri pada kondisi iskemik miokardial, tetapi tidak pada yang non kardiak. Kemudian bagaimana yang lainnya? Faktor risiko ini penting. Faktor risiko penting. Contoh, fever, demam tidak spesifik, tetapi bila disertai dengan batuk, maka kita akan bisa mencari bahwa oh ini sebenarnya ke arah paru. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada lagi bahwa memang kadang-kadang histeri atau anamnesa itu tergantung daripada bahasa pasien. Makanya kadang-kadang kita harus benar-benar memahami bahasa pasien. Ini ada salah satu dari Finnegan yang membuat suatu tahapan yang disebut dengan REACT, Rapid Early Action for Coronary Treatment. Jadi dia ingin melihat pasien kenapa sih tidak langsung datang ke petugas medis, itu rupanya ya begini-begini ini alasannya. Oke. Nah, di bawah ada deskripsi dari chest pain alone tidak bisa untuk merule out daripada kardiak. Ya, kenapa begitu? Nah, ini penelitian dari Lee ya, bahwa kadang-kadang karakteristik chest pain-nya kelihatannya indikasinya non kardiak, tetapi rupanya bisa juga menjadi iskemik. Kenapa? Nah, ini dari data statistik kira-kira 7%, bahkan sampai 20% dia seperti itu, bahkan ada juga yang 30% punya positional chest pain. Nah, tapi ini di luar itu ya. Jadi ini hanya nice to know saja. Nah, ini adalah salah satu cara untuk membedakan bagaimana apakah ini adalah iskemik yang origin ataukah ini yang non iskemik yang origin. Jadi kita melihat dari kardiak dengan non kardiak. Pertama adalah karakternya, karakter nyerinya. Karakter nyeri pada yang iskemik biasanya seperti pasti benda berat, ya, heaviness, squeezing, dia seperti diperas, ditekan, burning, rasanya seperti terbakar. Sedangkan sebaliknya, yang tidak non cardiac chest pain bisa sharp, tajam, stabbing, ditusuk, atau akan memberat dengan adanya respirasi. Bagaimana dengan lokasi daripada nyeri? Untuk yang ischemic origin biasanya akan berada di substernal, kemudian dia melewati mid thorax, kemudian dia bisa menjalar ke lengan, bahu, leher, bahkan sampai ke punggung bagian belakang, interscapular region, dan diikuti juga dengan gejala nausea, vomiting, dan diaphoresis. Tetapi pada yang non-ischemic origin, dia hanya di area left hemithorax saja, atau dilokalisasi dengan one finger, ditunjuk dengan satu jari. Jadi kalau ada, dok saya nyeri, tapi ditunjuk hanya satu jari, itu non-ischemic originnya masih terlalu tinggi. Kemudian back pain yang mensyaratkan. Oke. Kemudian faktor yang memprovokasi, ya, mulai dari exercise, excitement, dia karena saking senangnya, stres, dan cuaca dingin. Kok bisa excitement menimbulkan ischemic origin? Ya, karena dia akan terjadi peningkatan daripada demand, tapi jantung tidak bisa memenuhi supply daripada demand tersebut. Nah, kalau yang non-ischemic biasanya setelah exercise, setelah completion itu ada setelah semua exercise dilakukan. Kemudian nyerinya berkurang dengan exercise. Kalau jantung nggak bisa, pasti akan semakin nyeri.
Kemudian diprovokasi dengan gerakan tubuh yang spesifik. Bagaimana durasinya? Nah ini menit. Sedangkan kalau yang untuk yang non iskemik dia bisa hanya second aja, beberapa detik atau jam tapi tanpa bukti adanya myocardial damage. Nah, ini adalah key question sedikit-sedikit untuk membantu bagaimana melakukan pentahapan daripada cardiac chest pain atau tidak. Jadi kapan, where, di mana ini merasa nyeri? Apakah nyerinya menjalar? Bagaimana deskripsinya? Berapa lama? Terus kemudian berkurang dengan istirahat atau tidak? Apakah suhu dingin akan menyebabkan serangannya? Apakah ada simptom yang lain? Ya. Kemudian ada tidak diperberat dengan bernapas ataupun batuk? Ataukah ada dahak dengan darah? Ataukah nyerinya berhubungan dengan makan dan minum? Ataukah nyerinya berkurang ketika lying bed, artinya tidur saat malam? Apakah antasida akan mengurangi nyeri? Ataukah ada tanda-tanda atau bintik-bintik pada kulit pada waktu merasakan nyeri? Atau memang ada injury? Jadi ini sedikit dari yang merah-merah ini ada sedikit untuk mempermudah mengklasifikasikannya. Ada lagi salah satu mnemonics untuk membantu, yaitu yang kita sebut dengan PAPA, yaitu ini adalah kondisi-kondisi yang sifatnya life threatening. Pneumothoraks, pulmonary embolism, aneurism ini adalah life threatening semua. Nah, saya berbicara tentang tadi sudah banyak kita jalan-jalan. Nah, sekarang apa sih angina itu sendiri? Ini yang kardiak. Harus memenuhi yang disebut dengan tipikal. Jadi kalau ada misalkan nanti suatu saat ada yang konsultasi dengan teman sejawat dokter jantung yang lain kemudian bertanya apakah angina ini tipikal, maka dia harus memenuhi data-data ini tadi. Yang pertama, dinamakan tipikal adalah sensasi seperti squeezing, diremas, heaviness, berat, pressure, ditekan, fast like etching, seperti rasanya tidak nyaman, burning, terbakar, tightness. Tightness itu dadanya kayak ditekan semua. Itu yang pertama. Yang kedua, menjalar ke shoulder, ya, bahu, leher, rahang, lengan, bahkan juga ke epigastrium. Kemudian biasanya berlangsung antara 3 sampai 15 menit. Kemudian akan menurun nyeri dadanya bila stresornya hilang atau minum obat nitrogliserin. Sebaliknya dari klasifikasi itu bila tidak memenuhi contoh itu maka menjadi atipikal atau non kardiak. Nyerinya pleuritik, sharp, tajam, pricking itu kretek-kretek begitu bunyinya, atau choking seperti dia tersedak, itu bukan. Kemudian melibatkan hanya chest wall saja atau karena posisi, itu bukan. Itu adalah atipikal. Kalau dia onsetnya random, ya saya chest pain-nya kadang-kadang aja, saya nggak tentu atas waktunya. Nah itu kita harus berpikirnya mungkin dia atipikal dulu. Karena kalau yang tipikal biasa relatif bisa ditebak biasanya karena emosi, karena dia habis exercise dan lain-lain. Nah biasanya hanya less-nya second dan yang terakhir responnya sangat variabel dengan nitrogliserin. Jadi tidak bisa diprediksi juga. Nah inilah kalau sebagai pegangan saat nanti berada di emergency room, bahwa kalau ada ketiga ini semua, inilah anginal pain. Yang ini disebut dengan typical angina. Ya inilah chest pain khusus untuk kardiak. Tapi kalau dia hanya memenuhi 2, itu atipikal. Atipikal itu belum tipikal sekali.
Kalau dia non anginal pain, udah ini bukan angina kok. Nah, sehingga langsung bisa dieksklusi secara cepat. Ini ada sedikit patient assessment chart yang kita tahu bahwa ada yang kita pakai itu biasanya khusus hal seperti itu adalah OPQRST. Onsetnya mulai kapan chest pain-nya? Diprovokasi oleh apa? Kualitasnya bagaimana? Radiasi atau penjalarannya kemana? Severitasnya seperti apa? Dan waktunya berapa lama? Jadi cukup dengan OPQRST ini akan sangat membantu ketika kita akan melakukan anamnesis terhadap chest pain, terutama chest pain yang kardiak. Ya ini kalau tadi terusannya, kalau history kan sampel, kalau pain ya kita gunakan memang OPQRST, paling enak sekali. Onset, provocation, quality, radiation, severity, time, ini akan cepat. Misalkan contoh nih, ya pada waktu pasien dengan chest pain yang angina. Onset kapan dirasakan? 1 jam yang lalu. Diprovokasi apa? Diprovokasi saat mau melakukan aktivitas. Kualitasnya bagaimana? Seperti tertekan benda berat. Menjalar tidak? Iya, menjalar ke punggung. Severitasnya bagaimana? Kalau skalanya 4 sampai 6. Berapa lama terasa? Lebih dari 30 menit. Typical sudah. Cepat. Oke, ini tips yang penting. Nah, ini membedakan tadi. Nah, agak dalam sedikit lagi, maka yang ischemic tipikal seperti ini. Yang pleuritic seperti ini, yang atipikal seperti ini. Faktor precipitating faktornya atau faktor pencetusnya dan faktor yang mengurangi atau paliatif, ya ini worse with exercise. Kemudian relief dengan GTN ataupun istirahat. Kualitasnya tight squeezing, kalau typical politik sharp, kalau atipikal H. Radiasinya ini beda. Systemic symptomnya yang paling sering pada kondisi ischemic yaitu sweating, nausea, dan vomiting atau shortness of breath. Sedangkan timingnya, ya biasanya dia akan semakin memburuk kalau dipakai aktivitas. Nah, main differential diagnose pada typical ischemic kita akan bisa bikin bahwa ini adalah angina unstable mungkin atau acute coronary syndrome. Sedangkan yang pleuritic kita bisa mikir dia pneumonia pneumothorax, tapi kalau dia atypical kita bisa pikir dia karena GERD. Ini adalah subjective pain scale atau fast visual analog. Kita secara cepat mengetahui bahwa pasien ini sakitnya seberapa skalanya. Contohnya, ya misalkan kita tanya kepada pasien saat di IGD, kemudian Pak, terasanya sakitnya bagaimana? Antara kalau dibilang nyerinya itu yang tidak nyeri 0 dengan yang paling nyeri nggak tertahankan itu 10. Kira-kira Bapak sakitnya nomor berapa? Itu akan cepat kita mengetahui subjective pain scale-nya berapa. Nah, ini dia. Ini adalah lokasi daripada angina atau heart attack. Jadi lokasinya tidak hanya terus-menerus berada di dada sebelah kiri. Mungkin dia di dada depan, mungkin dia bisa sampai substernal, mungkin dia hanya ada di left arm saja, mungkin dia bisa menjalar sampai ke lengan, atau kadang-kadang dia hanya di punggung saja, atau di lengan saja, atau di leher saja. Nah, ini adalah yang paling sering mungkin pernah dilihat, ini adalah yang kita sebut dengan Levin sign. Tanda yang umum terjadi saat orang terkena serangan jantung. Nah, Levin sign, dia akan memegang tangan kanannya akan memegang dada sebelah kiri dan menyengkeram. Nah, ini tanda khasnya dia. Terus. Oke, nah, sekarang inilah bagaimana sih membedakannya angina itu antara yang angina stable dengan yang unstable dengan yang acute. Nah, ini di sini dibedakan. Jadi kalau di IGD tiba-tiba ada tipe ke chest pain tapi hanya 2 menit atau kurang dari 10 menit, itu angina stable. Dia masih bisa untuk dirawatkan. Tapi benar-benar stabil, jangan
Jangan tiba-tiba sudah lebih dari 10 menit. Nah, jangan. Kalau sudah lebih dari 10 menit itu sudah masuk di unstable angina. Apalagi kalau akut MA ya bisa lebih dari 30 menit atau setengah jam. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Stenosis aorta biasanya hampir sama, tapi ada gejala yang lain. Biasanya kita harus ada pemeriksaan fisiknya seperti ada murmur sistolik yang berradiasi ke arteri karotis. Kalau perikarditis itu biasanya akan ada sharp, biasa akan ada pericardial friction rub, ada 4 kategori nanti. Kalau diseksi aorta dia seperti rasa tersayat, seperti disobek, tearing pain ya. Biasanya dari depan ke belakang. Kalau pulmonary embolism, ini paling cepat, abrupt, jadi omsetnya cepat sekali. Tiba-tiba dia merasa sesak, dyspnea yang luar biasa, supaya rasanya tidak nyaman di dada. Kali pulmonary hypertension variabel sekali. Oke, ini adalah red flags-nya. Merahnya ya. Ketika ada tanda-tanda di bawah ini, kecurigaannya harus benar-benar, ini ada etiologi yang serius daripada chest pain-nya. Apalagi ada takikardi, ada hipoperfusi, ada SOB, sesak napas, ada hipoksemia, ada heart murmur, ada pulsus paradoksus yang lebih dari 10 mm. Ya, jadi kita benar-benar harus hati-hati, red flags. Oke. Nah, ini adalah sedikit membantu bahwa kita kalau berpikir coronary artery disease, ya, ada beberapa faktor risiko yang akan meningkatkan probabilitasnya. Usia lebih dari 40, kemudian jenis kelaminnya pria, dia sudah postmenopause pada wanita, kemudian dia punya memang riwayat keluarga dengan positif penyakit jantung koroner, kemudian dia punya penyakit aterosklerotik yang lain, mungkin PAD dan lain, atau dia punya riwayat dahulu hipertensi, diabetes hiperlipidemia, nah ini obesitas, nah ini merupakan faktor risiko. Ya, kemudian apa yang bisa menyebabkan miokardial iskemia? Faktor pencetusnya yaitu tadi uncontrolled hypertension. Ini paling banyak ya di masyarakat kita, karena dibilang hipertensi itu hal yang biasa. Tidak, hipertensi bisa menyebabkan serangan jantung beberapa tahun kemudian. Ya, bahkan ada penelitiannya mengatakan bahwa hipertensi yang tidak terkontrol akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung 6-8 kali lipat dalam 3 tahun ke depan. Banyak sekali ya. Oke, saya rasa itu saja cukup. Kita sudah jalan-jalan kemana-mana. Nah, saya kasih suatu stiker. Jadi benar-benar kita harus saving our heart. Oke, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.